Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Sebentar lagi kita bakal merayakan Idul Adha dan kali ini aku udah siapin panduan lengkap dan super praktis yang bakal ngebahas semua hal yang perlu kamu tahu buat Idul Adha 2026. Yuk langsung aja kita mulai. Tahun ini perayaan kita kerasa spesial banget loh karena ada keserempakan tanggal dan yang pastinya bikin makin semangat ada deretan libur panjang yang udah nungguin kita di depan mata. Biar persiapan kamu makin mantap, ini dia bocoran obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kabar serentak dan libur panjang, gema takbur malam ini, tata cara sholat id, panduan kurban, sampai ngomongin makna sejati dari Idul Adha itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, serentak dan libur panjang. Kabar super baik buat kita semua tahun ini. Nggak ada lagi tuh bingung-bingung beda tanggal, semuanya serentak ngerayain bareng. Pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah semuanya udah sepakat menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah jatuh di hari Rabu 27 Mei 2026. Alhamdulillah kan? Jadi poin krusialnya, kamu sekarang udah bisa tenang deh nyiapin ibadah kurban sama rencana kumpul keluarga tanpa harus galau soal beda hari perayaan. Nah, ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu. Coba deh kalian siap-siap screenshot jadwal libur super panjang ini sekarang juga, karena ini menguntungkan banget. Kamu punya libur nasional di hari Rabu tanggal 27 Mei, terus disambung cuti bersama di hari Kamis. Nah, rahasianya di sini. Kalau kamu ambil satu hari aja cuti mandiri di hari Jumat tanggal 29, boom, otomatis nyambung weekend di hari Sabtu dan Minggu, ditambah lagi libur hari lahir Pancasila hari Senin tanggal 1 Juni. Total 6 hari berturut-turut bayangin. Cocok banget kan buat yang mau mudik, liburan bareng keluarga, atau ngurusin pembagian daging kurban di kampung tanpa buru-buru. Lanjut ke bagian kedua. Gema takbir malam ini. Oke, jadwal libur udah aman ya. Sekarang kita alihkan fokus ke persiapan spiritual yang paling dekat. Malam takbiran. Ini tuh salah satu tradisi yang paling syahdu, tapi juga meriah banget di Indonesia. Yuk sama-sama kita resapi dan kumandangkan kalimat indah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak deh baca takbir ini. Jadikan malam ini penuh gema keagungan. Kamu bisa lantunin ini bareng keluarga di rumah, di masjid terdekat, atau sekalian ikut meramaikan pawai takbir keliling di jalanan kota kamu mulai malam ini sampai sholat id besok selesai. Bagian ketiga, mari kita bahas tata cara sholat id. Besok paginya, sholat id tuh biasanya mulai sekitar jam 6:30 pagi waktu setempat. Jadi usahain datang ke masjid atau lapangan lebih awal ya. Sekedar info aja, kalau kamu rencananya sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, di sana mulainya jam 7 pas. Dan satu hal krusial yang wajib diingat, sholat id ini unik banget karena benar-benar dilaksanain tanpa azan dan iqomah. Karena nggak ada panggilan, pastikan kamu udah duduk rapi di syaf sebelum imam berdiri mau mulai sholat. Sebelum mulai sholat, pastinya kita butuh niat. Boleh dilafalkan, boleh juga di dalam hati. Kalau kamu posisinya sebagai makmum, niatnya tuh spesifik banget. Usolli sunnatan li Idul Adha rok'aini adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Coba deh dibaca pelan-pelan dan dihafalin dari sekarang, biar besok pagi udah mantap. Oke, sehabis niat, kita masuk ke rakaat pertama. Kalian angkat tangan buat takbiratul ihram dulu. Nah, ini ciri khas rakaat pertama sholat id. Kita bakal lakuin 7 kali takbir sunnah. Ingat ya, 7 kali takbir ini dilakuin sebelum imam mulai baca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, biasanya imam sangat dianjurkan buat baca surat Al-A'la. Terus gerakannya diterusin seperti biasa deh, rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Masuk rakaat kedua, polanya mirip nih, cuma beda di jumlah takbirnya aja. Kali ini, takbir sunnah tambahannya itu 5 kali, tetap sebelum bacaan Al-Fatihah. Umumnya, surat pendek yang dibaca imam di rakaat kedua ini surat Al-Ghasyiyah. Lalu kamu selesaikan sholat sampai salam. Tapi poin pentingnya ada di nomor 4 ini. Begitu salam, jangan langsung buru-buru beranjak pulang. Kamu sangat dianjurkan buat tetap duduk, tenang, dan dengerin 2 khutbah Idul Adha. Khutbah ini ibarat penyempurna ibadah pagi kamu. Bagian keempat, panduan lengkap ibadah kurban. Habis rangkaian sholat id dan khutbah kelar, baru deh kita masuk ke inti perayaan ini. Proses penyembelihan hewan kurban yang biasanya penuh semangat gotong royong ini bakal langsung dimulai begitu jamaah bubar. Banyak yang nanya, waktunya itu batasnya sampai kapan sih? Jawabannya, penyembelihan yang sah itu bisa dilakuin mulai besok pagi setelah sholat id dan rentang waktunya sangat fleksibel karena terbuka sampai hari tasyrik yang terakhir.
untuk tahun 2026 ini, hari tasyrik terakhir itu jatuh di hari Sabtu, 30 Mei, atau bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kita punya waktu 4 hari. Cukup banget kan? Bicara soal hewan kurban, syariat mengatur syaratnya dengan spesifik loh, biar ibadah kita sah. Kalau kamu pilih kambing atau domba, usianya wajib minimal 1 tahun, atau udah ganti gigi. Dan ini niatnya cuma buat 1 orang pengkurban aja ya. Beda cerita kalau pilih sapi atau kerbau, minimal usianya harus 2 tahun. Tapi asyiknya 1 ekor sapi atau kerbau bisa buat kurban patungan maksimal 7 orang. Ini yang bikin ibadahnya jadi komunal banget dan bebannya bisa ditanggung bareng-bareng. Nah, inilah esensi berbagi yang sesungguhnya. Syariat tuh sangat nganjurin pembagian daging kurban jadi 3 bagian. Sepertiga pertama, boleh banget dinikmati buat diri kamu sendiri dan keluarga inti. Sepertiga kedua, ini dikasih ke kerabat, sahabat, atau tetangga di sekitar rumah. Dan sepertiga terakhir, nah ini yang paling penting, wajib didistribusikan langsung ke fakir miskin. Tujuannya mulia banget, biar saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa ikutan senyum dan ngerasain lezatnya makan daging di hari raya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, makna sejati Idul Adha. Oke, dari semua hiruk-pikuk teknis panitia kurban sampai jadwal libur panjang tadi, yuk kita turunin temponya sebentar. Penting banget nih buat kita berhenti sejenak dan merenungkan apa sih filosofi mendalam di balik semua ibadah fisik yang bakal kita lakuin besok. Semua ini berakar dari satu sejarah yang benar-benar nyentuh hati. Kisah ketaatan total dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Coba kamu bayangin, seorang ayah nunggu puluhan tahun buat punya anak, tiba-tiba diuji sama Allah untuk ngorbanin anak kesayangannya itu. Tapi Nabi Ibrahim gak ragu sama sekali. Dan yang bikin merinding, Nabi Ismail ikhlas banget nyerahin dirinya demi ketaatan ayahnya. Di detik pas kepasrahan mereka mencapai puncaknya, Allah yang maha pengasih langsung ganti Ismail dengan seekor domba tebusan dari surga. Masya Allah. Dari kisah itu kita belajar kalau kurban itu jauh lebih besar dari sekedar potong hewan. Ada satu quote yang belakangan ini lagi trending banget di Instagram, dan menurutku ini merangkum semuanya dengan indah. Yang dikurbankan bukan cuma sapi atau kambing, tapi juga sifat-sifat buruk yang masih bersarang di hati. Bener banget, hewan itu cuma simbol. Kurban yang sesungguhnya adalah keberanian kita buat nyembelih ego, buang kesombongan, motong sifat serakah, dan ngelepasin rasa cinta kita yang kelewatan sama urusan harta dunia. Menyambut hari agung ini, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak saling mendoakan. Ucapan yang paling pas dan sesuai sunnah itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Mendingan kamu catat deh kalimat ini sekarang, copy ke HP kamu dan kirimin doa hangat ini ke seluruh keluarga, teman, dan orang-orang tersayang malam ini juga. Sebagai penutup obrolan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan renungan yang lumayan menohok nih, yang juga sempat viral di Twitter. Gini bunyinya, kita semua dalam hidup ini pasti punya sosok Ismail, entah itu jabatan, harta benda, reputasi, atau apapun yang paling kita cintai dan genggam erat-erat di dunia ini. Pertanyaannya, udahkah kita siap menyerahkannya secara ikhlas kalau sewaktu-waktu Allah memintanya dari kita? Coba dibawa pertanyaan ini ke dalam renungan pribadi kamu di malam takbiran yang suci ini. Semoga ibadah kurban kita besok diterima Allah, dosa kita diampuni, dan keluarga kita selalu dilimpahi keberkahan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Makasih ya udah dengerin bahasan ini, dan selamat menikmati libur panjangnya.